Benar. Untuk itu Ibu mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini, tolong ketua kelas bisa melaporkan untuk kita, dan nantinya setelah melaporkan silakan untuk dipimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran kita. Silakan. Oke. Izin melaporkan hari ini Senin 13 September 2023 dari 23 orang siswa, 18 hadir, 3 orang sakit, 1 orang izin, dan 1 orang tanpa keterangan dan daftar nama terlapor. Terima kasih Yogi. Silakan. Sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Yogi. Terima kasih Nak ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, mungkin kalian sudah mempelajari lebih banyak ya materi yang sudah kalian pelajari. Apa saja materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Data, materi statistika, dan dalamnya ada apa saja? Ada penyajian data. Kemudian apa lagi? Ukuran pemusatan data tunggal. Nah, mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu yang pelajari dimulai dari mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisis dan disimpulkan secara teliti dan benar. Ya, terima kasih Yudia ya. Ikutan dulu. Kemudian untuk menyajikan data, biasanya data dibagi menjadi, ada yang mau jawab? Saya Bu, Apa? untuk menyajikan data biasanya data dibagi 2, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Ya, benar sekali. Ikutan dulu untuk yang pertama. Ya. Data biasanya dibagi 2, data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk ukuran pemusatan data tunggal, ada yang tahu nggak? Gimana cara menentukan rata-rata, kemudian median dan rumusnya? Ada yang mau jawab? Saya Bu, Baik, siapa? Apa Nida? untuk menentukan rata-rata data tunggal adalah dengan menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Sementara untuk median, urutkan semua data dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian ambil nilai tengahnya. Sementara untuk modus adalah dengan melihat nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling besar dalam data tersebut. Ya, terima kasih Aida. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk menentukan ukuran pemusatan data, terutama banyak sekali kita menggunakan statistika ya, materi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada minggu-minggu yang lalu ya, atau bulan yang lalu ya, kita sudah melakukan polling. Kita sudah terlibat dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan berdasarkan polling akhirnya kita menemukan pilihan berdasarkan rata-rata pilihan siswa ya. Dan tentunya berdasarkan pilihan yang terbanyak atau terbesar. Ini tidak terlepas dari statistika, yaitu mulai mengumpulkan dan mengolah data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara teliti dan benar. Nah, dengan mempelajari statistika, kalian juga bisa mengetahui rata-rata nilai kalian ya. Pernah nggak kalian merata-ratakan nilai kalian? Pernah? Pernah. Kemudian mungkin kalian juga pernah ke pasar nggak? Ke pasar atau ke timpun? Nah, ada yang pernah, ada yang enggak. Biasanya cewek-cewek ini ya. Widya, rumahnya dekat sana ya, dekat pasar atau ke timpun ya.
dasar yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama 3.2, menentukan dan memecahkan masalah ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun indikatornya 3.2.1, memecahkan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian 4.2.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, berdasarkan kompetensi dasar dan indikator tersebut, maka tujuan pembelajaran kita hari ini yang diharapkan bisa kita capai, yang pertama, melalui pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, peserta didik mampu memecahkan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi, peserta didik mampu menggunakan rumus untuk menyelesaikan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa kita capai pada hari ini, ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi kita hari ini, Ibu akan menyampaikan mekanisme atau mekanisme langkah-langkah dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti kalian akan Ibu tampilkan satu video tentang permasalahan dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Kemudian dari video tersebut kalian analisis, kalian teliti, kalian amati, kalian catat hal-hal yang pentingnya, ya. Kemudian setelah kalian amati, kalian catat dan analisis nanti, itu sebagai bahan untuk kalian diskusi. Karena nanti Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, ya, dalam beberapa kelompok. Nah, dalam kelompok nanti kalian akan berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam LKPD. Nah, kegiatan diskusi kalian nanti akan Ibu nilai untuk menilai penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan kalian. Nah, kemudian setelah kalian bisa memecahkan masalah dalam LKPD nanti atau mengerjakan dalam LKPD nanti, ya, kalian akan mempresentasikannya. Kemudian nanti kalau presentasi bagus akan Ibu kasih apresiasi, ya, Ibu akan kasih sesuatu, gitu, ya, sesuatu. Kemudian kita simpulkan sama-sama. Setelah itu kalian akan Ibu kasih soal untuk menguji kemampuan pemahaman pengetahuan kalian, gitu, ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang mekanismenya. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Masih. Kalau semangat, siapkan diri kalian dulu, ya. Bukunya dipersiapkan. Kemudian Ibu akan menampilkan sebuah video. Kita masuki materi kita, ya. Hari ini kita belajar menggunakan model problem based learning, yaitu berbasis masalah. Hari ini kita belajar menggunakan model problem based learning, yaitu berbasis masalah. Masalah tersebut ada di lingkungan sekitar kita yang tanpa kita sadari itu menjadi sumber untuk kita belajar. Oleh karena itu, perhatikan video ini dengan cermat untuk menambah kemampuan kalian memahami konsep materi yang akan kita bahas.
Mungkin kalian tidak asing dengan ibu yang bernama Ibu Aminah. Ia adalah seorang penjual ikan yang berasal dari daerah Petuka Timpun. Tiap hari ia ke pasar tradisional di Petuka Timpun dengan membawa ikannya untuk dijual dengan berbagai jenis ikan. Ibu Aminah ingin mengetahui berapa rata-rata penjualan ikannya selama 1 bulan, dan ia juga mau mengetahui nilai tengah dari penjualannya, serta Ibu Aminah juga ingin mengetahui berapa penjualan ikan terbanyak yang ia jual, sehingga dalam 1 bulan terakhir atau selama 30 hari, Ibu Aminah mencatat banyaknya ikan yang ia jual dengan data perharinya seperti pada data berikut. Dari data tersebut, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Dapatkah kalian menentukan berapa rata-rata dan nilai tengah dari penjualan ikan Ibu Aminah selama 1 bulan? Serta berapa kira-kira penjualan ikan terbanyak yang dijual oleh Ibu Aminah? Kita tinggalkan dahulu permasalahan tentang Ibu Aminah. Sekarang kita lihat permasalahan selanjutnya tentang fenomena yang sering terjadi di daerah Petuka Timpun. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat musim kemarau tahun ini masih menjadi-jadi. Di Palangkaraya ada 2 kelurahan yang menjadi sorotan, Kelurahan Petuka Timpun dan Kelurahan Bukit Tunggal. Di Kelurahan Petuka Timpun, api sulit sekali dijinakan. Nah, dari berita TV tadi kita melihat bahwa daerah Petuka Timpun merupakan daerah yang rawan terhadap bencana kebakaran. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya titik api yang sulit dipadamkan. Data pada histogram berikut menunjukkan banyak titik api di sekitar daerah Petuka Timpun. Dari data tersebut, bisakah kalian menentukan rata-rata titik api, nilai tengah, dan titik api yang paling besar atau paling banyak? Jika kalian bisa menentukannya, berarti kalian pasti bisa menentukan ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan melalui diskusi nanti, kalian pasti bisa menggunakan rumus untuk menyelesaikan. Tentang rata-rata, kemudian nilai tengah, dan nilai yang sering muncul. Nah, permasalahan yang ada pada video tadi adalah kita memecahkan ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, Ibu akan bagi dalam kelompok. Nanti Ibu akan membagikan dengan KPD. Sebelumnya Ibu sudah tempelkan di bawah meja kalian, di bawah bangku kalian ada nomor. Dalam hitungan ketiga, silakan kalian lihat di bawah bangkunya ya, dan silakan dikondisikan menurut kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Silakan diatur. Silakan diatur sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi
KPD-nya kalian baca instruksinya atau petunjuknya. Kalau tidak paham bisa kalian tanyakan dengan ibu ya. Silakan kalian kerja. Nah, ibu kan ada kasih link video pembelajaran ibu ya. Ibu sudah membuat video pembelajaran. Silakan kalian buka link YouTube-nya. Kemudian silakan juga bagi yang punya bahan ajar, bukunya, materi tentang ukuran pemusatan data berkelompok bisa kalian cari di internet atau di buku ajar, silakan. Yang pertama, kalian membacakan ukuran pemusatan data berkelompok dalam bentuk tabel. Kemudian aktivitas kedua nanti saya membacakan dalam bentuk ukuran pemusatan data berkelompok dalam bentuk histogram. Dibaca dan teliti ya, ya. Dibaca dengan teliti. Ingat, aktivitas kalian akan ibu nilai sebagai penilaian sikap dengan penilaian keterampilan kalian. Kalau tidak jelas silakan bisa tanyakan ke ibu. Ada yang mau ditanya? Untuk menentukan ukuran pemusatan data berkelompok atau rata-ratanya dulu, lihat dulu apa yang dicari dulu. Yang pertama dulu kan titik tengah. Titik tengah adalah batas atas sama dengan batas bawah dibagi dengan 2.
Gimana Wang? Materi itu juga di YouTube ada video yang sudah Ibu share. Sambil diperhatikan ya. Sambil diperhatikan apa? Sambil diperhatikan itu ya. Waktunya.
Masukkan saja ya dokumen ini. Kemudian hasil seleksi ini tadi dengan ini kemana? Ini sama batas bawah dan atas bagian dua. Itu yang ini tambah ini bagi dua, dapat nilai di sini. Dua kali nilai di sini nanti dapat sini ya. Kemudian ini dijumlahkan, masukkan ke sini. Hasil yang ini masukkan ke sini. Ini bagian ini. Coba. Ya. Ya, dibagi batas ke bawah tambah dengan batas atas dibagi dua, ketemu nilai di sini. Ya, bagi dua. Berarti gimana? Ada yang mau ditanya dulu? Aman. Aman. Mana? Sedang mencari. Ayo silakan. Ada yang mau ditanya dulu? Ingat ya, kalau rata-rata itu cara menentunya cari titik di tengahnya. Setelah menentukan titik tengah, kalikan titik tengahnya dengan frekuensi, jumlahkan hasilnya, ketemulah rata-rata titik tengah. Kalau media cari dulu data ya. Semua data dibagi dua, jumlah frekuensinya dibagi dua. Modus adalah nilai yang paling besar atau nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi adalah, lihat di datanya ya, yang paling besar itulah kelas modusnya. Masukkan kelas modus. Sudah? Sudah semua? Sudah? Karena kalian sudah itu siap untuk mempresentasikan gimana biar adil, kita undi saja ya. Undi saja siapa yang akan tampil untuk mempresentasikan hasil karyanya. Yang pertama,
Dilanjutkan dengan kelompok 1. Kemudian Kelompok 2 dan yang tiga. Nah, biar lebih semangat, gimana kalau kita relax sebentar ya? Biar nggak lemes, nggak lesu gitu ya. Ayo, Ibu undang dulu untuk bangkit berdiri, kita goyang. Rasanya capek betul, capek. Biar lebih semangat nanti untuk mempersegarkan hasil diskusinya. Sudah siap? Ya. Berdiri yang bagus dulu. Setelah gitu. Ini dirapikan. Ya, itu. Ya. Oke, biar sini, di sini saja. Tapi bagus dulu. Ayo, ayo goyang ya, goyang kita bisa lihat. Sudah ada energinya? Sudah ada semangatnya? Kalau sudah, berarti siap-siap kelompok 1 untuk kelompok berapa lagi? 5 ya? Kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil karya. Silakan kelompok 5. Inilah penampilan dari kelompok 5. Kasih dulu teman-teman. Selamat pagi, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari Waludi. Setelah kami melihat tayangan video tadi, lalu kami mengerti, kami catat dan kami analisis sehingga kami bisa menemukan jawaban untuk aktivitas 1, yaitu memecahkan masalah ukuran pemusatan data. Kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel tersebut distribusi frekuensi. Dari data pada tabel tersebut yang menunjukkan banyak ikan yang terjual oleh ibu Aminah selama 30 hari, maka min atau rata-ratanya adalah 30 kilo, medianya adalah 60,5 dan bonusnya adalah 62,36 dengan menggunakan rumus yaitu Rata-rata sama dengan jumlah perkalian frekuensi dengan titik tengah dibagi jumlah frekuensi, sedangkan median sama dengan tepi baru kelas, median ditambah n/2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas, median dibagi frekuensi median kemudian dikali dengan panjang kelas, serta rumus modus MO tepi bawah ditambah DI1 dibagi DI1 ditambah DI2 dikali P. Pada aktivitas kedua, untuk memecahkan masalah ukuran pemusatan data per kelompok,
histogram dapat mempengaruhi nilai min atau rata-rata median dan modus. Dan terima kasih. Tinggal di depan sini kan mau dia kelihatan mukanya. Oh. Izinkan kami diskusi sebentar. Kita kasih waktu dulu kelompok 5 untuk berdiskusi, memikirkan jawabannya. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, dapat mempengaruhi kadar terdapat kelompok data dan frekuensi yang tinggi atau rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap nilai MEM atau rata-rata, sedangkan data pada tabel distribusi frekuensi dan histogram juga dapat Jangan nunggu lah. Lanjut. Ayo. Dari awal. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, dapat mempengaruhi karena jika terdapat kelompok data dengan frekuensi yang tinggi atau rendah, hal ini akan berpengaruh terhadap nilai min atau rata-rata, sedangkan data pada tabel distribusi frekuensi dan histogram juga dapat mempengaruhi nilai median. Median adalah nilai tengah dalam data ketika data diurutkan secara terurut. Jika terdapat kelompok data dengan frekuensi yang tinggi atau rendah, hal ini dapat mempengaruhi nilai posisi median. Namun, median cenderung lebih stabil terhadap perubahan data daripada min atau rata-rata, dan data pada tabel distribusi frekuensi dan histogram juga dapat mempengaruhi nilai modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam modus akan berada pada kelompok tersebut. Namun, jika terdapat lebih dari satu nilai dengan frekuensi tertinggi yang sama, maka data tersebut tidak memiliki modus tunggal. Mungkin begitu jawaban kami. Gimana? Kelompok 3? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita kasih dulu aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Selanjutnya siap-siap kelompok 4 ya untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan kelompok 4. Inilah kelompok 4, beri tepuk tangan dulu. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari tayang video tentang masalah yang diberikan kemudian kami amati, kami catat dan kami analisis sehingga jawaban untuk aktivitas 1 yaitu memecahkan masalah ukuran pemusatan data per kelompok. Yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kami temukan jawabannya bahwa min atau rata-rata pada data tabel pada tersebut adalah 38 kg. Mediannya adalah 60,5 kg dan modusnya adalah 62,36 kg. Untuk memecahkan aktivitas 2, di mana datanya dalam bentuk histogram, kami juga melakukan langkah-langkah pengerjaannya dengan mempelajari bahan ajar. Maka kami juga bisa memecahkan masalah untuk mendapatkan jawaban bahwa yang min atau rata-rata pada histogram adalah 77,15, medianya adalah 78,28 dan modusnya adalah 81,7. Jadi setelah menyelesaikan masalah pada aktivitas 1 dan 2, kami dapat menarik kesimpulan bahwa min merupakan nilai rata-rata dari suatu data, sedangkan median merupakan nilai tengahnya, serta modus merupakan nilai tertinggi dari data pada tabel distribusi frekuensi maupun histogram. Nah, baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Ayo kelompok lain, mungkin ada yang mau ditanya? Kelompok 5 mau menanggapi? Bagaimana teknik Berdiri dulu. Kalau bertanya berdiri ya. Bagaimana teknik kalian dalam memecahkan masalah modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan histogram? Mungkin kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu.
Sabar untuk kelompok 5. Ya, izinkan kami menjawab kembali pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya tadi, bagaimana teknik kalian dalam memecahkan masalah modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi dan program? Jawabannya, teknik sederhana yang kami gunakan untuk memecahkan masalah modus yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah: yang pertama, mencari frekuensi tertinggi; yang kedua, menentukan modus kelas; yang ketiga, menghitung modus; dan yang keempat, menafsirkan nilai modus sebagai nilai yang paling sering muncul dalam data. Sedangkan teknik yang kami gunakan untuk memecahkan masalah modus yang disajikan dalam bentuk histogram adalah: yang pertama, mencari puncak tertinggi; yang kedua, menentukan tentang modus; yang ketiga, menghitung modus; dan yang keempat, kemudian menafsirkan nilai modus. Dan demikian itulah yang bisa kami jawab dari pertanyaan oleh kelompok 5. Baik, terima kasih. Bagaimana? Kelompok lain ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Oke, lagi kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok 1 ya. Siap-siap kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kita persilakan. Inilah kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, setelah menonton video tayangan tentang masalah yang diberikan, lalu kami amati, kami mencatat dan menganalisis untuk bahan kami mencegah masalah pada KBD, sehingga kami bisa menemukan jawaban untuk aktivitas 1, yaitu memecahkan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Data pada tabel tersebut yang menunjukkan hasil yang terjual oleh dua bina selama 30 hari, maka kami identifikasi dan analisis dengan langkah-langkah serta menggunakan rumus bahwa dari data pada tabel tersebut dengan melakukan perhitungan, maka rata-rata penjumlahan di dua bina selama 1 bulan adalah 38 kg dan media atau nilai tengah adalah 60,5, serta penjualan terbanyak yang dijual oleh dua bina adalah 62,36 kg. Pada titik kedua, untuk memecahkan masalah ukuran pemustaan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk histogram, kami juga menggunakan langkah-langkah seperti aktivitas 1. Dengan mengacu pada bahan ajar dari video pembelajaran, maka kami juga bisa memecahkan masalah dengan mengikuti langkah-langkah untuk mendapatkan jawaban bahwa mean atau rata-rata adalah 77,15, mediannya adalah 78,28 dan modusnya adalah 81,7. Dari kedua aktivitas ini, maka kami dapat menarik kesimpulan bahwa ini dapat ditentukan dengan jumlah hasil perkalian frekuensi atau RI dengan titik tengah atau RI dibagi dengan jumlah frekuensi total, sedangkan median dengan menentukan kelas median, yaitu kelas yang memuat frekuensi kumulatif setengah dari ketok frekuensi data. Mencari titik kelas median, panjang kelas, jumlah frekuensi sebelum kelas median, frekuensi kelas median, kemudian menggunakan rumus untuk menentukan mediannya. Sedangkan modus dapat ditentukan dengan melihat nilai dari frekuensi tertinggi. Dan dengan menggunakan rumus, maka nilai modus juga dapat ditentukan. Oleh sebab itu, min adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Untuk langkah dan cara pengerjaan ada di dalam KPD. Oke, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada kelompok yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah ada perbedaan ukuran pemusatan data yang disebutkan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram? Jika ada, jelaskan perbedaannya.
Boleh kita diskusi dulu lah. Kita kasih dulu kesempatan kelompok 1 diskusikannya. Ayo, Haida. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tentu ada perbedaannya. Perbedaannya utama antar tabel distribusi fungsi dan histogram terletak pada cara penyajiannya data. Tabel distribusi frekuensi menyajikan data dalam bentuk kelas dan frekuensi, sementara histogram menyajikan data dalam bentuk grafik dan menggunakan batang-batang yang mewakili kelas dan tinggi batang yang mewakili frekuensi atau jumlah data dalam setiap kelas. Gimana kelompok 2? Cukup? Ada yang mau ditanya lagi? Silakan. Kami dari kelompok 4 izin bertanya, apa langkah pertama yang telah dilakukan untuk memecahkan masalah ukuran pemusatan data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram? Silakan kelompok 1. Beda. Kami izin kami diskusi sebentar. Kita kasih kesempatan dulu ya, nanti ya mereka diskusi. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menganalisis data dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram, di mana hasil analisis kami sebagai bahan untuk kami memecahkan masalah sehingga kami dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Hasil analisis kami mengacu pada konsep modus bahwa data terbesar atau frekuensi tertinggi itu adalah modusnya. Gimana? Ya. Gimana, ada lagi? Dari kelompok lain yang mau menanyakan? Tidak ada? Itu izinkan Kalau kami itu. ya, Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. terima kasih. Saya lagi kasih dulu untuk diskusinya. Silakan kelompok 2. Iya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami melihat tayangan video tadi, lalu kami amati, kami catat dan kami analisis sehingga kami bisa menemukan jawaban untuk aktivitas 1, yaitu memecahkan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dari data pada tabel tersebut menunjukkan banyak ikan yang terjual oleh Ibu Aminah selama 30 hari, maka min atau rata-rata adalah 38 kg. Mediannya adalah 60,5 dan modusnya adalah 62,36. Pada aktivitas 2, untuk memecahkan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk histogram, kami juga menggunakan langkah-langkah seperti pada aktivitas 1, yaitu min atau rata-rata adalah 77,15, mediannya adalah 78,28 dan modusnya adalah 81,7. Dengan memahami materi pada bahan anjuran video pembelajaran ini, bergunakan juga bisa memasukkan masalah yang memiliki untuk mendapatkan jawaban bahwa min adalah nilai yang rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling besar atau paling banyak. Untuk langkah-langkah pengerjaannya berlangsung di RKPD. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok lain, mungkin ada yang mau ditanya? Ya, kan izin bertanya untuk kelompok 2. Bagaimana cara kalian menentukan mean atau rata-rata yang disajikan dalam tabel distribusi
frekuensi dan histogram. Terima kasih. Kami akan mendiskusikan terlebih dahulu. Kita kasih waktu dulu mereka untuk berdiskusi ya, untuk menjawab pertanyaan dari kita. Bagaimana? Kelompok 2. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, cara kami menentukan min atau rata-rata yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Pertama, kami akan menentukan nilai titik tengah dari setiap data dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian, kami kalikan setiap nilai titik tengah dengan frekuensinya. Setelah itu, kami jumlahkan semua hasil perkalian tersebut, lalu hasil penjumlahannya kami bagi dengan jumlah total frekuensi, sehingga hasilnya adalah nilai rata-rata dari distribusi tersebut. Adapun cara kami menentukan min atau rata-rata dalam bentuk histogram, sebenarnya hampir semua dengan cara menentukan min adalah tabel distribusi frekuensi, namun di sini data histogram kami ubah ke bentuk tabel. Kemudian dengan menggunakan rumus kami tentukan nilai min atau rata-rata, median, dan modus. Bagaimana? Kelompok saya sama dia. Iya. Sudah bos? Oh, berarti sudah bisa terima ya. Gimana kelompok yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kelompok 1 mau bertanya. Izinkan saya bertanya, apakah ada kira-kira soal yang menunjukkan bahwa dalam tabel distribusi frekuensi tidak ada yang memiliki modus? Gimana? Kelompok 2 mau diskusi dulu? Kami diskusikan dulu. Iya. Silakan. Silakan kelompok 2, siapa yang mau jawab? Mana kelompok 2? Jadi di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Karena kami masih belum pernah menjumpai soal tersebut, tapi kami berasumsi bahwa saja ada. Ini mungkin terjadi ketika tidak ada nilai data yang paling besar atau paling sering muncul dalam data tersebut. Dalam hal ini distribusi frekuensi dikatakan tidak memiliki modus karena tidak ada variasi dalam setiap nilai pada data. Mungkin begitu kira-kira jawaban dari kami. Ya, Mana kelompok 1? Terima kasih. Bisa terima? Ya. Demikian hasil diskusi kami yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, kita kasih waktu. Sekarang kita panggil peserta yang terakhir, yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi kita kasih dulu aplaus ya untuk kelompok. Silakan kelompok 3. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawaban untuk aktivitas 1 yaitu memecahkan masalah ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kami temukan jawabannya bahwa min atau rata-ratanya adalah 38 kg, mediannya adalah 60,5, dan penjualan terbanyak yang dijual oleh Ibu Aminah adalah terletak di kelas keempat karena pada kelas tersebut mempunyai nilai frekuensi tertinggi, yaitu nilai modusnya adalah 62,36 kg. Untuk memecahkan aktivitas 2, di mana ukuran pemusatan data berkelompok yang disajikan dalam bentuk histogram, terlebih dahulu kami identifikasi bahwa kelas modus berada pada batang tertinggi, yaitu terletak di interval 77,5 sampai dengan 84,5. Maka itu adalah titik api yang paling banyak muncul karena frekuensinya paling terbesar, sedangkan mean atau rata-ratanya adalah 77,15 dan mediannya adalah 78,28. Untuk mendapatkan informasi kami mempelajari bahan ajar baik di buku maupun internet, sehingga kami bisa memecahkan masalah untuk mendapatkan jawaban. Jadi, setelah menyelesaikan masalah pada kedua aktivitas di atas, kami dapat menarik kesimpulan bahwa min adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah,
dan modus adalah nilai tertinggi atau mempunyai nilai frekuensi yang paling besar. Dengan mempelajari ukuran pemusatan data, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti salah satu contohnya, untuk pengolahan data, misalnya dalam mengidentifikasi produk atau layanan yang paling diminati pelanggan. Dengan mengetahui modusnya, kita dapat mengoptimalkan penawaran kita dengan meningkatkan kepuasan pelanggan dan dengan demikian dapat membantu dalam membandingkan rata-rata kualitas atau kepuasan pelanggan. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan, mungkin dari kelompok berapa yang mau menanyakan? Ya, silakan. Kelompok 4. Apa perbedaan konsep min, median, dan juga modus? Baik, kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Kita kasih dulu kesempatan untuk kelompok 3 untuk memikirkan jawabannya. Kita tunggu dulu mereka lagi tulis-tulis. Gimana kelompok 3? Ya, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Min atau min adalah nilai rata-rata dari kumpulan data, berarti dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data, lalu dibagi dengan jumlah data. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jika jumlah datanya ganjil, median adalah nilai tengahnya. Jika jumlah datanya genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Modus adalah nilai paling sering muncul dalam kumpulan data. Modus menunjukkan nilai yang paling dominan dalam data tersebut. Jadi perbedaannya adalah nilai rata-rata, median adalah nilai tengah, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Bagaimana kelompok 4? Ya, terima kasih sudah. Ada lagi dari kelompok lain? Ayo silakan kelompok 1 mau bertanya. Bagaimana cara kalian menentukan modus dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram? Silakan. Mohon maaf, izin bisa diulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana cara kalian menentukan modus dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram? Terima kasih jawaban pertanyaannya akan kami diskusikan lebih dahulu. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Cara kami menentukan modus dalam tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. 1. Periksa kolom frekuensi dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Temukan nilai frekuensi tertinggi dalam kolom tersebut. 3. Identifikasi dulu interval atau kelas yang memiliki frekuensi tertinggi tersebut. 4. Dan yang terakhir, kami dapat menentukan bahwa nilai modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Adapun cara kami menentukan modus dalam bentuk histogram sebenarnya hampir sama dengan cara menentukan modus dalam tabel distribusi frekuensi. Namun di sini kami melihat batang tertinggi pada histogram sehingga kami menentukan itulah kelas modusnya. Bagaimana? Kelompok 1? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka demikian hasil diskusi yang kami dapat sampaikan. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf dan terima kasih. Taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lagi, kita kasih dulu aplaus untuk dia. Terima kasih, Mas. Terima kasih kepada tiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan melihat sudah lumayan baik ya, meskipun ada beberapa hal yang ada catatan untuk. Dan diskusi ini sudah ibu nilai, penilaian sikap sudah ibu masukkan, penilaian keterampilan juga sudah ibu masukkan nilainya ya. Dan seperti janji ibu tadi di awal tadi bahwa apa? Kelompok terbaik. Kelompok yang presentasinya terbaik dan ibu lihat keaktifan dalam kelompoknya, maka GGG ibu akan pilih ya. Tapi jangan kecewa bagi yang
tidak mendapatkan hasil ya. Karena ini hanya untuk memacu kalian untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan Ibu lihat, Ibu amati berdasarkan apa yang sudah kalian lakukan, Ibu pilih bahwa kelompok yang terbaik untuk hari ini mempresentasikannya adalah kelompok 3. Bagaimana kelompok yang lain dengan hasil keputusan Ibu ini menerima? Ya. Ini bukan untuk berkecil hati bagi yang tidak ya. Ini sebagai motivasi. Silakan kelompok 3 untuk menerima bingkisan. Ini tidak seberapa dengan nilai yang ada di sini ya. Silakan ya. Ini sebagai wujud bahwa apa itu? Jangan pesimis gitu ya, bahwa kadang-kadang kalian kan sering curhat gitu bahwa apa itu jurusan IPS itu jurusan yang selalu diremehkan gitu ya. Nah hari ini membuktikan bahwa kalian mampu, kalian juga bisa gitu ya. Dan ini bentuk apresiasi Ibu ya. Ini menunjukkan bahwa jangan gara-gara bulian kalian langsung berubah dan tidak termotivasi untuk mengikuti setiap pelajaran. Dan ini untuk semua ya, tidak hanya untuk kelompok 3 saja. Bisa menerima ini sebagai motivasi ya untuk kita belajar lebih baik lagi, untuk kalian bisa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Terima ya. Selamat ya anak ya. Oke, nah. Ayo, terima kasih. Ayo sekali lagi kasih tepuk tangan. Kita. Jadi dari semua yang sudah kita lakukan, apa yang dapat kita simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Bahwa untuk mencari rata-rata dengan menggunakan rumus X bar atau rata-rata sama dengan apa? Sigma atau jumlah FI kali dengan FI dibagi dengan jumlah dari FI. Di mana FI itu adalah frekuensi, FI itu adalah titik tengah. Kemudian hasilnya kalian bagi sehingga ketemulah nilai rata-ratanya. Kemudian untuk menentukan median. Median adalah kita tentukan dulu kelas mediannya. Kelas median adalah kita membagi semua data dibagi dengan 2 atau N bagi 2 ya. Sehingga ketemulah kelas median. Nah, setelah kalian bisa menentukan kelas median, dari kelas tersebut kalian tentukan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelasnya tentukan ya batas bawah dikurang dengan 0,5 sehingga ketemulah tepi bawah. Kemudian setelah menentukan tepi bawah, apa lagi yang kita cari? Kita cari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif atau FK itu frekuensi kelas median di frekuensi kumulatif dengan sebelumnya ya. Frekuensi sebelumnya itulah frekuensi kumulatif. Kemudian frekuensi kelas mediannya sudah yang perbuat tadi ya, disitulah letak kelas mediannya. Setelah itu kalian hitung dengan menggunakan rumus sehingga rumus median sama dengan apa? ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang F dibagi dengan dikali dengan panjang. Kemudian untuk menentukan modus, bagaimana cara menentukan modus? MO sama dengan TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah dengan D2 dikali dengan panjang atau P ya. Nah, untuk menentukan modus cari nilai yang terbesar, nilai yang paling besar dalam data itulah kelas modusnya. Tapi bawahnya sama cara menentukan dengan median tadi sama ya menentukannya. Kemudian panjang. Kalau panjang untuk mempermudah dari ujung ke ujung hitung saja untuk mempermudah panjangnya gitu. Misalnya dari 50 sampai 59 dari hitung 50 sampai 50 berarti 50 51 52 ya sampai 59 gitu. Jadi panjangnya seperti itu. Kemudian D1 itu kelas modus dikurang dengan sebelum frekuensi sebelum. Kemudian D2 itu adalah kelas modus dikurang dengan sesudah. Di bawahnya itu angka yang di bawahnya. Nah, sedangkan modus adalah apa?
Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, dari kesimpulan tadi ada yang mau ditanya? Ada? Bisa semua menentukan menentukan ukuran pemusatan data dengan bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram? Bisa. Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti Ibu anggap kalian sudah paham, sudah mengerti. Benar? Kalau benar silahkan kalian atur posisi meja dengan kursinya, karena Ibu akan evaluasi apakah benar nggak kalian bisa menentukan ukuran pemusatan data berkelompok dengan tabel frekuensi dan histogram. Silakan. Atur. Silakan kalian buka soal evaluasi di Classroom. Ibu kasih waktu untuk kalian mengerjakan kurang lebih 10 menit ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan, silakan kalian kirim juga lewat Classroom, nanti dinilai. Kalian pantau ya. Silakan kerja masing-masing dan konsentrasi supaya hasilnya juga bagus. Pura-pura aja kamu klik send.
sudah mempelajari banyak hal hari ini ya. Apa yang dapat kita refleksikan pada pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau berbagi untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kita? Ya ada apa? Dalam kegiatan menggunakan model pembelajaran PBL, saya merasa terlibat dalam pemecahan masalah nyata. Bagaimana saya dalam kelompok dapat mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan mencari solusi yang efektif. Ya, terima kasih Haidar. Ada lagi yang mau memberikan refleksinya? Yogi, ya apa yang dapat kamu refleksikan? Saya merasa senang bisa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah, dan kami bisa saling berkolaborasi untuk bekerja sama, berkomunikasi dan membagi tugas dengan anggota kelompok kami. Ya, terima kasih Yogi. Kemudian ada lagi yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Intan? Silakan Intan, refleksikan pembelajaran hari ini. Saya mendapatkan pengalaman nyata di mana saya bisa memahami konsep mean atau rata-rata, median maupun modus dalam kehidupan sehari-hari. Karena tiap hari saya jualan botol, jadi saya akan menerapkan konsep modus untuk meningkatkan penjualan warung saya. Karena dengan modus saya bisa tahu pentol urata, pentol cumi, pentol kepiting dan lain-lain yang paling disukai oleh pembeli, dan itu yang akan saya gunakan. Ya, terima kasih Intan. Tepuk tangan dulu untuk Intan. Mungkin ada lagi yang mau berbagi refleksinya. Siapa yang mau berbagi? Siapa yang mau berbagi? Untuk merefleksikan apa yang dia rasa gitu ya, apa yang kita rasa. Silakan ungkapkan saja apa yang kalian rasakan dengan kegiatan kita hari ini. Silakan. Jadi setelah mempelajari ukuran pemusatan data, saya juga termotivasi untuk mengatur perencanaan keuangan. Karena kebetulan saya tinggal sendiri jauh dari orang tua, sehingga saya bisa menghitung pengeluaran bulanan saya dan dengan mengetahui rata-rata pengeluaran saya, maka saya dapat membuat anggaran yang efektif. Kamu tinggal sendiri? Hati-hati naklah. Harus dibudget pengeluarannya, jangan berlebihan, kasihan orang tua ya. Apalagi orang tua yang bekerja mati-matian untuk kalian supaya kalian berhasil ya. Kemudian ada lagi yang mau merefleksikan? Ada yang mau merefleksikan lagi? Vidya? Apa yang kamu rasa setelah belajar hari ini? Setelah belajar hari ini, saya bisa menerapkannya dalam pengambilan keputusan dalam acara persiapan perpisahan. Contohnya ketika menentukan pilihan tempat acara nantinya, sehingga bisa menentukan yang tepat di antara beberapa opsi. Kamu panitia perpisahan. Oh ya. Ya nanti perpisahannya diatur ya supaya direncanakan yang matang supaya juga hasilnya bisa bagus. Jadi diterapkan ya nanti konsep ukuran pemusatan data untuk menentukan beberapa opsi ya. Kemudian ada lagi yang mau mencoba? Ada? Ada lagi yang mau mencoba? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Sebelahnya? Ada yang mau coba? Hah? Dan itu juga mau merefleksikan diri ibu bahwa selama ini juga belum memberikan yang terbaik gitu ya, belum bisa memberikan pembelajaran yang terbaik. Tapi ibu berusaha untuk belajar terus untuk meningkatkan pembelajaran ibu agar ibu juga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik, pembelajaran yang bermakna untuk kalian gitu ya. Dan tentunya ini tidak akan lepas dari kerjasama kalian semua. Ibu tidak akan bisa berbuat sendiri gitu ya, jika tanpa kerjasama dari kalian semua. Kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, pembelajaran kita bisa menarik. Itu semua kalian yang kita yang buat gitu ya, kita yang bentuk. Jadi sekali lagi jangan pesimis karena kita punya kesempatan yang sama. Jangan membandingkan diri kita dengan teman kita yang lain gitu. Karena kita di sekolah ini kan kita mau sama-sama maju. Karena kalian kan semua punya cita-cita. Intan katanya, si Widya katanya punya cita-cita mau jadi dokter. Kemudian si Intan cita-citanya mau jadi psikolog ya Intan ya. Jadi apa itu? Ibu percaya bahwa
kalian pasti bisa menggapai cita-cita dengan syarat bahwa belajar, motivasi diri kalian. Tidak ada yang mustahil jika kita melakukannya dengan niat dan hati yang apa itu yang tulus, dengan disertai dengan doa juga. Karena usaha tidak pernah mengkhianati apa tadi? Jadi belajar dengan sungguh-sungguh, persiapkan diri kalian yang baik, karena pembelajaran kita sudah berakhir. Ukuran pemusatan data tunggal, data berkelompok kemarin sudah kita pelajari, dan hari ini juga data berkelompok sudah kita pelajari. Maka pertemuan selanjutnya adalah tentang yang terakhir ya, tentang penyebaran data. Kalian belajar dulu dari bahan ajar yang sudah Ibu kasih, kalian pelajari dan persiapkan diri kalian juga karena kita akan menghadapi ulangannya. Nah, demikian kegiatan kita hari ini. Semoga kegiatan kita mempunyai makna dan kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya anak-anak. Oke, kita akhiri. Karena itu kembali lagi Ibu mohon kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Silakan pergi bisa duduk dengan doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Yogi. Sekali lagi, biar kita lebih semangat, kita tepuk tangan dulu yang mulia untuk diri kita. Pagi menjelang siang, silahkan kembali ke kelasnya atau silahkan rapikan buku-bukunya dan kalian bisa melanjutkan aktivitas kalian. Selamat